Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan PKJ 7 bait 1 dan 2. Bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Aku memayai setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita awali dalam keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan serta saudara juga. Jemaat Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju takanya, dan menuju takanya. Penguasa dalam dunia
damai, hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera-Nya. Seperti sabdanya di dalam Injil Markus 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Inilah doa pengakuan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nampakkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhan. Hai waris kerajaannya, agungkan putra Daud. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari saudara kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk kita masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, kami mau kembali membaca merenungkan firman-Mu. Kami mau diingatkan kembali bahwa tugas perutusan yang Engkau berikan, biarlah itu menjadi pengingat bagi kami bahwa kami harus mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami hari demi hari. Melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami kerjakan, bila kami boleh sungguh menampakkan kemuliaan Tuhan. Dan itu sebabnya kami sadar di tengah kelemahan dan keterbatasan kami membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan, untuk menopang kami yang sebentar mau kami baca dan kami dengar. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, biarlah dengan Roh Kudus-Mu kami mampu mengerti, memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah pada kami Bapa,
Kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu, tanggal 8 Mei, merupakan hari yang bersejarah. Bapak Ibu tahu kenapa? 8 Mei, kita memperingati apa, saudara-saudara? Tepatnya 8 Mei 1945, dunia memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang dunia berakhir berarti sekutu memperoleh kemenangan atas rezim fasis di Jerman. Sampai beberapa bulan kemudian, kita pun akhirnya memperoleh kemerdekaan. Nah, menurut data saudara-saudara, selama Perang Dunia Kedua yang berlangsung kurang lebih 6 tahun, tidak kurang dari 55 juta orang mati. Bisa kita bayangkan berapa banyak lagi yang harus menjadi korban seandainya perang itu tidak berakhir pada 8 Mei 1945. Dengan ini berarti tentara sekutu sudah menang. Eropa, Asia, bahkan Afrika dibebaskan dari belenggu kesengsaraan. Tapi apakah segala sesuatunya sudah beres dan selesai? Perang berakhir, maka segala sesuatunya sudah selesai? Ternyata tidak, saudara-saudara. Perdana Menteri Inggris saat itu, Winston Churchill, dia berkata, tugas membebaskan Eropa sudah selesai, tapi tugas membangun kembali Eropa baru dimulai. Dan tugas yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Nah, saudara-saudara, apa yang saya katakan ini punya kesejajaran dengan keadaan kita sebagai orang Kristen. Karena saya suka membaca sejarah perang, dan ini punya korelasi, saudara-saudara. Ya, kalau kita ingat,
pada hari Paskah kita memperingati apa? Kita memperingati kemenangan kita. Kita memperingati Victory Day. Iblis yang membelenggu, yang menindas umat manusia telah dipatahkan, telah dikalahkan oleh Yesus selama-lamanya. Tapi apakah segala sesuatu sudah beres? Belum. Tugas sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Misinya sudah selesai. Tapi ternyata ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya sudah menanti, dan ini adalah tugas Anda dan saya, tugas kita semua, yaitu melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Apa itu, saudara-saudara? Sebelum berpisah dengan para muridnya, Yesus berkata dalam bacaan kita tadi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Inilah tugas kita, tugas Anda dan saya, saudara-saudara, menjadi saksi dari semuanya ini. Jadi saksi itu bagaimana sih, saudara-saudara? Jadi saksi itu seperti apa sih? Paling gampang kalau kita bisa lihat ya di pengadilan ya. Di pengadilan itu seorang saksi ya harus berbicara. Nggak ada saksi yang cuma diam saja. Tapi dia juga tidak boleh asal berbicara. Sebab seorang saksi dia harus mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya, dengan selengkap-lengkapnya, dengan jujur. Tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh ditambah-tambahi tentang kebenaran yang dia lihat atau dia rasakan, yang dia alami secara pribadi. Makanya tidak mudah jadi saksi, saudara-saudara. Ya. Seorang saksi dia harus kredibel, dia harus sungguh-sungguh menyaksikan peristiwa yang terjadi. Karena itu dia punya bukti atau dasar kuat atas kesaksiannya. Kesaksiannya bukan apa kata orang, bukan kayaknya, bukan kemungkinan, apalagi hoax. Tapi itu sebuah fakta yang dia alami dan dia rasakan. Dan dia harus menyampaikannya dengan baik, sehingga kesaksiannya tidak disalahartikan. Tapi lalu bagaimana kalau menjadi saksi Kristus? Saya nggak pernah lihat Yesus. Betul? Bagaimana menjadi saksi Kristus? Saya tidak pernah melihat Yesus yang memberikan makan 5.000 orang. Saya tidak pernah melihat Yesus yang membangkitkan Lazarus. Saya tidak pernah melihat Yesus yang meredakan angin ribut. Apakah kalau demikian lalu kita tidak bisa menjadi saksi Kristus? Karena kita tidak melihat peristiwa-peristiwa itu, saudara-saudara. Tentu enggak begitu, saudara-saudara. Kita tetap bisa menjadi saksi Kristus ketika kita menemukan pengalaman-pengalaman iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi saksi Kristus manakala kehidupan kita sedemikian rupa memperlihatkan ajaran-ajaran Kristus. Atau dengan kata lain, apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kita alami perjumpaan kita dengan Tuhan, itulah yang kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah kita juga membandingkan kesaksian hidup kita dengan orang lain, sebab setiap kita punya kesaksian hidup yang mungkin berbeda-beda. Tapi yang pasti, tidak ada kesaksian yang tidak berharga di mata Tuhan. Setiap kesaksian yang kita ceritakan dapat menjadi berkat, dapat membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, kesaksian di dalam kehidupan kekristenan, kita bukan hanya bercerita tentang Yesus, tapi kita mengisahkan, bercerita
bagaimana pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu kita rasakan, kita hayati. Maka jelas bersaksi itu subjek utamanya bukan kita yang memberikan kesaksian, tetapi sesungguhnya subjeknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah tidak jarang saudara-saudara kesaksian kadang-kadang yang terjadi terbalik? Yang menjadi subjek utama adalah orang yang memberikan kesaksian itu. Kesaksian memamerkan berkat-berkat Tuhan yang diterima. Memang gak salah saudara-saudara, berkat berupa materi, kesehatan, kesuksesan. Tapi sesungguhnya subjek utamanya bukan itu. Kita sering terjebak pada kesaksian-kesaksian yang pada akhirnya menjadi cerita indah, tapi tanpa menyatakan karya penyelamatan Kristus bagi hidup kita. Apalagi saudara-saudara, baru-baru ini kan banyak kesaksian-kesaksian ngawur. Ya, kenapa ngawur saudara-saudara? Kesaksian untuk pansos, kesaksian untuk bikin konten, untuk cari pengikut supaya viral, kesaksian pindah agama lalu jelek-jelekin agama lamanya. Ya, ini memang bukan fenomena baru saudara, tapi karena sekarang media begitu bebas diakses oleh siapapun, ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Orang pindah dari satu agama ke agama lain, kemudian menjelek-jelekan agama lainnya. Dan ini sudah terang-terangan dan merupakan bukan kesaksian sesungguhnya. Hari ini kita diingatkan saudara-saudara bahwa Yesus naik ke sorga. Bukan berarti dia meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi merupakan tonggak sejarah di mana Yesus mempercayakan, memberikan tugas perutusan yang begitu mulia. Melanjutkan karya-karyanya di tengah dunia ini. Itu sebabnya kesaksian bukan sekedar cerita bagaimana kita menerima berkat Tuhan. Tapi lebih daripada itu, bagaimana kehidupan kita mencerminkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, dan itulah yang kita ceritakan kepada orang. Kalau demikian, berarti menjadi saksi Tuhan tidak mudah. Betul, tidak mudah saudara-saudara. Tugas ini bukanlah tugas sembarangan atau sambil lalu saja. Yesus pun sendiri menyadari bahwa tugas ini tidak mudah. Maka dari itu dikatakan dia berjanji mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kiprah para murid supaya mereka mampu menjalani tugas kesaksian itu menurut hikmat-Nya, bukan menurut kemauan mereka, apalagi demi keuntungan pribadi mereka. Begitu juga dengan kita semua saudara-saudara. Peristiwa kenaikan Yesus merupakan era baru bagi para murid, termasuk bagi kita saat ini, di mana Yesus tidak lagi hadir secara fisik, tetapi melalui karya Roh Kudus. Dia menyertai setiap orang percaya untuk mampu menjadi saksi dari semuanya. Karena sekali lagi, di dalam bersaksi kita tidak cukup sekedar membicarakan Yesus, tapi menghidupinya. Sehingga kehidupan kita menampakkan kualitas yang bermutu, kualitas anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita benar-benar mencerminkan citra Kristus. Apakah lewat bibir kita, lewat lidah kita, orang mendengarkan kata-kata Kristus? Apakah melalui panca indera kita punya panca indera yang menyerupai Kristus? Apakah mata kita, apakah kaki kita, tangan kita seperti mata dan kaki dan tangan Kristus? Apakah telinga kita
mendengar seperti telinga Kristus. Dalam tataran inilah tugas perutusan itu, bersaksi itu menjadi nyata. Dunia kini memerlukan banyak Yesus untuk menyapa, Yesus untuk memeluk dan berbela rasa. Hari ini kita diingatkan, kita semua, Anda dan saya, dipercayakan Tuhan Yesus untuk menjadi Yesus-Yesus masa kini, dimanapun kita berada. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Kristus memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, marilah kita dengan kesungguhan hati mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh tetap dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadikan hidup kami sebagai kitab yang terbuka, yang bisa dibaca orang, yang bisa disaksikan orang. Bagaimana kualitas hidup kami boleh sungguh mencerminkan anak-anak Tuhan. Di tengah kebencian kami mampu menjadi orang yang saling mengasihi. Di tengah-tengah dunia yang egois, kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang saling peduli. Di tengah-tengah tantangan zaman yang tidak mudah, kami tetap mampu menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang memperlihatkan bagaimana kami hidup tidak terbawa oleh arus zaman yang menyesatkan. Bapa, pada saat ini kami juga saling mendoakan. Kami teringat mereka yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Mereka mungkin sakit, mereka mungkin dalam kesulitan ekonomi, pergumulan persoalan keluarga. Apapun itu ya Tuhan, kami mau percayakan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan, penghiburan, sukacita boleh memberikan mereka kemampuan supaya mereka boleh melewati, menghadapi semua itu dengan baik. Dan Tuhan juga terus memakai kami sebagai sesama anggota jemaat untuk bisa saling peduli, saling memperhatikan, mendoakan, dan bahkan menjadi berkat bagi mereka. Kami juga menyerahkan segala kehidupan gereja-Mu di KI Pasir Koja dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Berkati setiap kegiatan-kegiatan, persekutuan-persekutuan, pembinaan-pembinaan. Bila kami boleh bersama-sama bertumbuh menjadi gereja yang mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, menjadi gereja yang bersaksi
kepada orang yang sekitar, kepada siapapun yang kami jumpai. Biarlah ya Tuhan dalam masa pandemi ini, walaupun segala kegiatan kami terbatas, tapi kami percaya ada banyak cara yang boleh Tuhan percayakan. Kreativitas, teknologi yang kami gunakan untuk bisa menjadi berkat dalam kegiatan pelayanan gereja kepada siapapun. Tuhan juga berkati kiranya kehidupan bangsa negara ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk program vaksinasi yang terus berjalan. Kiranya Tuhan juga berkati agar setiap proses, setiap tahapan-tahapan boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin, agar tetap patuh dan taat, tidak lupa diri untuk terus menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa dan permohonan kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diundang berdiri, kita membawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang maha baik dan maha pengasih dan penyayang, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa dalam setiap keadaan apapun keadaan kami memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Juga kami diingatkan untuk mempersembahkan korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Allah.
dan memberikan bantuan dan berbuat baik, karena itu adalah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Bapa, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah, karena kami memberikannya dengan hati yang tulus dan dengan sukacita. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa menghartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tutur aku, ku prihatin akan umatmu. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.